Halo, selamat pagi anak-anak Miss kelas 4B. Baik, di pembelajaran kita selanjutnya kita akan belajar tematik yaitu belajar IPS ya nak. Kita belajar menjelaskan karakteristik tempat hidup hewan sesuai ciri-cirinya. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Ternyata nak, bagian tubuh hewan itu sesuai ciri-cirinya itu berpengaruh juga dengan tempat hidupnya. Nah, seperti ikan misalnya, dia memiliki sirip. Nah, dia itu hidup di air. Sirip itu berfungsi untuk apa? Nah, kamu kan sudah belajar itu kan, Nak? Nah, sekarang Miss akan menjelaskan. Di sini Miss contohkan yaitu ada ayam, bebek, kucing, dan ikan. Nah, dia berpengaruh ciri-ciri bentuk tubuhnya dengan tempat hidupnya ya nak. Nah, perhatikan di sini yang Miss tampilkan ya. Nah, apa itu karakteristik? Karakteristik adalah kualitas tertentu atau ciri-ciri yang khas dari sesuatu. Nah, berarti karakteristik tempat hidup hewan adalah ciri khas atau habitat atau disebut juga dengan lingkungan hidup hewan. Oke? Contohnya yang pertama di sini adalah karakteristik dari keempat hewan ini. Yang pertama ada ayam. Yang pertama adalah ayam. Nah, Miss jelaskan di sini ya, Nak. Ayam hidup di darat. Nah, ini dia karakteristik tempat hidupnya ya, Nak. Ayam hidup di darat. Ayam secara alami hidup di wilayah bersemak. Kaki dan paruh ayam beradaptasi di wilayah ini dan digunakan untuk mencari biji tanaman dan makanan lain di tanah dan di semak-semak. Ayam memiliki sayap namun hanya bisa digunakan untuk melompat dalam jangka dekat, tidak bisa terbang seperti burung ya nak. Nah, kemudian ayam itu dimanfaatkan untuk apa? Bisa dimanfaatkan untuk lauk pauk, bisa juga dimanfaatkan bulunya menjadi kerajinan tangan, telurnya jadi lauk pauk juga atau pembuatan kue ya karena itu dia manfaat ayam. Oke. Kemudian dari jarak dekat. Selain itu juga ini contoh ayam yang ada di ayam. semak-semak ya nak. Jadi sayap ayam itu tidak bisa digunakan untuk fungsi yang jauh. Fungsi kakinya itu untuk apa? Tadi sudah menjelaskan ya kan. Nah, dia mencakar-cakar atau mencari biji-bijian atau makanannya. Oke. Yang kedua itu bebek. Bebek hidup di wilayah permukaan perairan atau di darat yang dekat dengan air. Bentuk kaki bebek yang berselaput digunakan untuk mendayung saat bebek berenang di permukaan perairan. Bentuk mulut bebek beradaptasi untuk menyisir perairan untuk mendapatkan makanan. Bebeknya itu paruhnya itu. Nah, ini dia bebek yang ada di perairan. Nah, bebek itu kalau di dalam air bisa dia berenang. Kemudian bentuk paruhnya itu juga berbeda dengan ayam. Nah, kemudian ada kucing. Kucing hidup di darat, di antara manusia dan di semak-semak. Kucing liar hidup dengan berburu hewan kecil seperti tikus dan kadal di lingkungan sekitarnya. Kemudian ada juga kucing peliharaan hidup dengan manusia dan mendapatkan makanan dari manusia. Warna bulu kucing awalnya merupakan kamuflase untuk berburu di lingkungan ini. Apa arti kamuflase itu nak? Menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya ya nak. Untuk apa? Untuk menjauhi dari musuhnya. Contohnya ini, kucing itu ada di semak-semak juga ya nak. Nah itu ada kucing liar dan ada juga kucing peliharaan. Kemudian ada ikan. Ikan hidup di air. Bentuk tubuh ikan beradaptasi agar bisa hidup di habitat ini. Ikan memiliki insang untuk menyaring oksigen dari air yang digunakan ikan untuk bernapas. Ikan memiliki beberapa sirip yang digunakan untuk bergerak dengan mendayu dalam air. Ikan memiliki kulit yang bersisik dan berbentuk aerodinamis untuk memudahkan bergerak di dalam air. Maka bentuk tubuh ikan itu seperti ini ya nak. Nah,
tumbuh ikan itu licin, ada juga pengaruhnya dengan dia hidup di air, memiliki sirip dan juga bernapas dengan insang. Ikan ini dimanfaatkan untuk lauk pauk juga bisa, hiasan rumah juga bisa. Begitu juga dengan bebek dan kucing tadi ya, Nak. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini di halaman 84 ada gambar ayam, unta, kemudian ada sapi dan ada bebek juga. Kamu tuliskanlah karakteristik tempat hidupnya dan manfaatnya bagi manusia itu apa. Nggak usah digambar, buat aja misalnya ayam. Bentuk pemanfaatan oleh manusia, titik 2 apa manfaatnya, seperti yang Miss buat tadi. Dijadikan ini, dijadikan lauk pauk, dijadikan hiasan rumah. Kemudian bentuk karakteristik tempat hidupnya bagaimana? Karakteristik tempat hidupnya itu berada di semak-semak. Cakarnya itu untuk apa? Buat seperti yang dijelaskan tadi ya, Nak ya. Oke, begitu juga dengan unta, sapi, bebek, dan buat kesimpulannya dari yang 5 itu simpulkan dia. Nah, kesimpulannya misalnya jenis bentuk tubuh hewan mempengaruhi tempat hidupnya sesuai dengan bentuk tubuhnya dan juga manfaat dan fungsi dari bagian-bagian dari tubuhnya, mempengaruhi dengan tempat tinggalnya atau karakteristik tempat hidup hewan tersebut. Itulah kesimpulannya. Buat seperti itu ya, Nak ya. Oke, kamu wajib menonton video Miss ini supaya mengerti bagaimana mengerjakan tugasnya. Tidak lari-lari ya, Nak ya. Oke, bye-bye anak Miss.